Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1D025018. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya selesaikan dengan judul Dinamika Multibahasa dalam Keluarga Multikultural, Penggunaan Bahasa Bengkulu, Jawa, Minang, dan Indonesia di Bengkulu Utara. Adapun bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Bahasa merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama. Penggunaan bahasa dalam lingkungan yang berbeda seringkali menunjukkan keberagaman, kebudayaan, dan identitas sosial. Hal ini sangat terlihat dalam keluarga saya yang multikultural dengan latar belakang orang tua saya dari suku Jawa dan Minang. Namun, tinggal di daerah Bengkulu Utara yang memiliki mayoritas penduduk Jawa. Adapun rumusan masalah, 1. Bagaimanakah perbedaan bahasa yang digunakan orang tua saya saat berada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tempat kerjanya? Kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua saya dalam memilih bahasa pada masing-masing lingkungan tersebut? Ketiga, bagaimanakah pengaruh penggunaan perbedaan bahasa ini terhadap komunikasi dan interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat sekitar? Adapun tujuan yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan bahasa yang digunakan orang tua saya di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan tempat kerjanya. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan bahasa tersebut di setiap lingkungan. Ketiga, menganalisis bagaimana penggunaan berbagai bahasa tersebut memengaruhi komunikasi dan interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Kita masuk bab kedua yaitu pembahasan. Penggunaan bahasa oleh orang tua saya di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja menunjukkan dinamika komunikasi multibahasa yang menarik dan kompleks. Hal ini tidak lepas dari latar belakang budaya dan orang tua yang berbeda, yaitu suku Jawa, bapak, dan Minang, ibu saya. Nah, jadi bapak saya sukunya Jawa, ibu saya sukunya Minang, serta lingkungan geografis yang mayoritas dihuni oleh suku Jawa di Bengkulu Utara. Masuk yaitu di perbedaan bahasa dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan rumah, orang tua saya dominan menggunakan bahasa Bengkulu, yang merupakan bahasa daerah asli tempat tinggal di Bengkulu Utara. Meskipun bapak berasal dari suku Jawa dan ibu dari suku Minang, penggunaan bahasa Bengkulu di rumah mencerminkan adaptasi keluarga terhadap budaya lokal sekaligus menjaga identitas komunikasi di lingkungan sekitar. Bahasa Bengkulu dipilih karena menjadi bahasa sehari-hari yang memudahkan komunikasi antar anggota keluarga dan menciptakan rasa kekeluargaan yang erat. Penggunaan bahasa daerah ini juga menunjukkan upaya pelestarian budaya lokal melalui komunikasi keluarga, meski ada kemungkinan terjadi perpaduan dengan bahasa Jawa dan Minang karena latar belakang orang tua. Contohnya, dalam situasi informal dan keakraban, bahasa Jawa atau Minang kadang-kadang masuk ke dalam percakapan kami untuk menunjukkan kedekatan atau mengekspresikan identitas masing-masing. Selanjutnya, fleksibilitas ini menandai keluarga saya sebagai rumah multibahasa yang kaya dan inklusif secara budaya. Selanjutnya, masuk pada bahasa dalam lingkungan masyarakat. Nah, saat berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas penduduknya beretnis Jawa di Bengkulu Utara ini, orang tua saya beralih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi utama. Nah, penggunaan bahasa Jawa di masyarakat menunjukkan keterikatan sosial yang kuat dan usaha orang tua saya untuk menyesuaikan diri dengan norma linguistik mayoritas demi memperkuat hubungan sosial.
Nah, dalam berinteraksi dengan tetangga, orang tua menggunakan ragam bahasa Jawa yang sesuai dengan konteks sosial. Misalnya, dalam situasi formal atau berhadapan dengan orang yang lebih tua, mereka menggunakan bahasa Jawa halus atau kromo inggil sebagai bentuk penghormatan. Di situasi santai dengan sebaya atau yang lebih muda, bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa kasar digunakan agar percakapan terasa lebih akrab dan natural. Adaptasi ini penting agar komunikasi efektif sekaligus menjaga harmonisasi sosial di lingkungan yang mayoritas Jawa. Nah, selanjutnya kondisi ini juga memperlihatkan bagaimana lingkungan masyarakat dengan latar belakang suku dominan tertentu dapat memengaruhi pola bahasa yang digunakan oleh individu dari latar belakang yang berbeda. Orang tua saya memilih menggunakan bahasa Jawa untuk memperkuat ikatan sosial dan menghindari kesenjangan komunikasi yang dapat muncul karena perbedaan bahasa asal. Selanjutnya, bahasa di lingkungan tempat kerja. Lingkungan tempat kerja orang tua saya adalah ruang di mana keberagaman bahasa lebih terlibat dan penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai alat komunikasi yang netral dan mudah dipahami oleh semua pihak. Mengingat rekan kerja mereka datang dari berbagai latar belakang suku dan daerah. Ya, ibu saya secara khusus juga menggunakan bahasa Minang saat berkomunikasi dengan rekan kerja sesama suku Minang sebagai simbol solidaritas dan pemeliharaan identitas budaya. Namun, ketika berhadapan dengan rekan-rekan non-Minang, bukan suku Minang gitu ya, bahasa Indonesia selalu digunakan agar pesan tersampaikan dengan jelas dan tanpa salah paham. Selanjutnya, bapak saya juga cenderung memakai bahasa Jawa di tempat kerja ketika berkomunikasi dengan rekan kerja yang juga berasal dari suku Jawa. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan tetapi juga membangun kenyamanan dalam berkomunikasi. Namun, dalam konteks lintas suku atau kelompok, bahasa Indonesia menjadi pilihan utama untuk memastikan komunikasi tetap efektif dan inklusif. Selanjutnya, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa. Nah, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi orang tua saya dalam memilih bahasa yang digunakan di lingkungan berbeda, yaitu yang pertama, identitas budaya dan kedekatan emosional. Di rumah, bahasa Bengkulu dipilih karena merupakan bahasa daerah tempat tinggal dan menjadi bagian dari identitas budaya sekitar. Meski orang tua memiliki latar belakang Jawa dan Minang, kedekatan emosional dengan komunitas lokal mempengaruhi pemilihan bahasa ini. Komposisi suku di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan didominasi oleh etnis Jawa membuat bahasa Jawa menjadi bahasa yang paling tepat untuk komunikasi efektif sekaligus menjaga hubungan sosial. Nah, selanjutnya konteks formalitas dan profesional. Nah, di lingkungan kerja yang heterogen secara suku dan budaya, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling strategis dan formal, menghindari kesalahpahaman sekaligus memfasilitasi komunikasi lintas bahasa budaya. Nah, adapun kebutuhan komunikasi dan efektivitas. Nah, pilihan bahasa selalu didasarkan pada siapa lawan bicara dan konteks interaksi agar komunikasi berjalan lancar, akurat, dan memberikan rasa nyaman bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, kita masuk ke pengaruh perbedaan bahasa terhadap komunikasi dan interaksi sosial. Nah, perbedaan bahasa yang digunakan oleh orang tua saya ini berpengaruh positif dalam membangun komunikasi yang sesuai dengan konteks dan lingkungan sosialnya. Penggunaan bahasa yang relevan di masing-masing lingkungan memungkinkan terwujudnya interaksi sosial yang efektif dan harmonis. Di keluarga, bahasa Bengkulu sebagai bahasa utama mampu menjaga keakraban dan identitas budaya lokal.
Di masyarakat, penggunaan bahasa Jawa memfasilitasi interaksi sosial dan memperkuat jaringan sosial antar tetangga. Sedangkan di tempat kerja, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi antar suku, meningkatkan profesionalisme dan kerjasama yang baik. Namun, keberagaman bahasa ini juga menuntut fleksibilitas serta kesadaran dalam memilih bahasa yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, keluarga saya juga menghadapi tantangan berupa potensi kebingungan bahasa yang muncul dari perpindahan bahasa antar lingkungan. Tetapi hal ini berhasil diatasi dengan kesepakatan tidak formal di dalam keluarga tentang situasi penggunaan bahasa tertentu. Secara sosial, kemampuan orang tua untuk beralih antar bahasa atau code switching mencerminkan adaptasi sosial yang tinggi dan kemampuan komunikasi antar budaya. Fenomena ini juga membutuhkan sikap toleransi dan saling menghargai di antara masyarakat multikultural di Bengkulu Utara. Nah, itulah tadi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam perbedaan-perbedaan bahasa yang terjadi di dalam keluarga saya, yang dimana bapak saya bersuku Jawa, ibu saya bersuku Minang. Nah, dalam keluarga ini kami pun yang tempat tinggalnya yaitu di Bengkulu Utara, dan mayoritas di masyarakat itu orang-orangnya orang Jawa, masyarakat Jawa. Tapi dalam keluarga kami menggunakan bahasa Bengkulu karena kami menghargai agar kami ini berada di tempat tinggal yaitu Bengkulu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, masuk yaitu ke bagian kesimpulan. Jadi, perbedaan bahasa yang digunakan oleh orang tua saya di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja mencerminkan fenomena keberagaman linguistik yang dipengaruhi oleh faktor identitas budaya, lingkungan sosial, dan kebutuhan komunikasi yang kontekstual. Di rumah, penggunaan bahasa Bengkulu menegaskan komitmen keluarga saya untuk melestarikan bahasa lokal sebagai bagian dari identitas budaya dan ikatan emosional yang erat dengan lingkungan tempat tinggal mereka di Bengkulu Utara. Ya, tempat tinggal kami di Bengkulu Utara. Di lingkungan masyarakat, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Jawa. Orang tua saya secara adaptif menggunakan bahasa Jawa untuk memperkuat hubungan sosial dan mempermudah interaksi sehari-hari, sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap norma budaya setempat. Di tempat kerja, lingkungan yang heterogen secara budaya menuntut orang tua saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai lingua franca yang netral dan efektif dalam menjembatani komunikasi antar suku. Nah, fenomena ini sekaligus menuntut kesadaran dan kehati-hatian dalam memilih bahasa yang tepat agar komunikasi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, teman-temanku semuanya, itulah tadi presentasi saya dalam makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Dinamika Multibahasa dalam Keluarga Multikultural, penggunaan bahasa Bengkulu, Jawa, Minang, dan Indonesia di daerah Bengkulu Utara. Terima kasih apabila ada salah kata dan salah ucapan atau salah informasi yang saya berikan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.